Engkaulah kehidupan. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam
belajar akan kebenaran firman-Mu. Jika bukan karena anugerah-Mu Bapa, kami tidak tahu apa yang kami harus perbuat dalam hidup kami ini. Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu yang selalu mengajar kami, menasehati kami, menegur kami. Terima kasih Bapa. Melewati pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu ini Tuhan. Kami tahu pujian ini begitu berat untuk kami lakukan. Tapi tidak ada pilihan lain, kami harus melakukannya ini dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa. Ini kerinduan kami Bapa. Ini komitmen kami Tuhan. Tidak ada yang kami harus lakukan selain hidup kami menyenangkan Engkau. Hanya Engkaulah keinginan kami satu-satunya, tidak ada yang lain ya Tuhan. Tolong kami Tuhan menggunakan waktu yang singkat ini untuk kami mempergunakannya untuk selalu menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Saat ini kami rindu Engkau berfirman bagi kami. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami pewahyuan-Mu Tuhan, supaya kami dibukakan, supaya kami diubahkan cara berpikir kami yang salah. Berfirmanlah bagi kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi pujian kita naikkan di hadapan Tuhan. Itu tidak mudah Bapak Ibu, tidak cuma hanya kita menghafal lagu itu, pujian ini, tapi benar-benar pujian ini kita berjuang untuk kita benar-benar mengatakan Tuhan itu gairah hidup kita. Satu-satunya Bapa, ya, hanya Engkaulah kehidupanku. Tidak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah kebahagiaanku. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ini benar-benar kita alami Bapak Ibu. Benar-benar kita jalani, kita rasakan bahwa Tuhan itu segala-galanya. Bahwa Tuhan itu real, nyata dalam hidup kita. Ya, kita tidak bisa berpura-pura Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa ya sekedar hanya menaikkan pujian ini, tapi benar-benar Tuhan itu kebahagiaan kita. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya, puji Tuhan, pujian ini Bapak Ibu, kalau kita benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Kita memiliki hati yang rindu, ya, hati yang haus akan Tuhan. Hati yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Ya. Itu benar-benar Bapak Ibu, itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasakan kebahagiaan, tidak ada lain kebahagiaan, ya, hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Bapa. Ya. Berapa tahun kita ini mencari kebahagiaan yang ada di dunia ini. Tapi Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, apa yang Bapak Ibu dapatkan kalau kita selama ini memiliki pandangan mencari kebahagiaan yang ada di dunia ini? Tidak bisa didustai Bapak Ibu. Nggak ada dapat apa-apa
kebahagiaan di dunia ini tidak ada. Fana. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu sungguh-sungguh membuat kita sadar. Hari-hari ini yang terjadi ya, membuat kita harusnya sadar bahwa apa yang kita mau cari di dunia ini, apa yang kita mau kejar di dunia ini, Bapak Ibu. Ya. Kita tidak menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia, Bapak Ibu. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan ini. Kekristenan itu adalah seperti Kristus. Ya, kekristenan itu adalah seperti Kristus, Bapak Ibu. Kristen itu menjalani kehidupan Kristus. Apa yang dia teladani kita lakukan. Kita adalah orang-orang perjanjian baru, pelayan perjanjian baru, Bapak Ibu. Kalau kita baca di perjanjian baru itu, Bapak Ibu, tulisan-tulisan di perjanjian baru itu kita lihat itu adalah tulisan di tengah-tengah, ditulis itu di tengah-tengah penganiayaan. Kita ini adalah orang-orang perjanjian baru. Jadi perjanjian kita ini, pelayan-pelayan perjanjian baru itu adalah orang-orang yang mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Nyata dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, kalau kita menyadari ini, kita menjadi orang Kristen, orang yang menjalani kehidupan Kristus di zaman perjanjian baru ini. Pasti kita merasakan, Bapak Ibu, firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Itulah satu-satunya kebahagiaan kita. Cara berpikir kita diubah. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mengerti, belum diubahkan cara berpikir, karena apa Bapak Ibu? Karena kita belum mau melepaskan segala sesuatu. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku. Dan dia tidak layak menjadi muridku. Nah, kalau kita tidak mau melepaskan segala sesuatu milik kita, kita tidak dapat diubahkan, Bapak Ibu. Kita tidak bisa dimuridkan. Jadi kita harus mengalami Yesus itu dalam kehidupan kita, melewati yang namanya proses hidup. Itulah sekolah kehidupan. Tapi banyak orang tidak mau. Seperti khotbah saya minggu lalu yang mengatakan orang muda yang kaya itu. Tuhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan bilang, jual milikmu, baru kau layak menjadi muridku. Karena orang kaya muda ini ingin lebih lagi, ingin lebih sempurna lagi. Sebab inilah yang Tuhan inginkan, inilah yang Tuhan rela menderita turun ke dunia ini untuk mengembalikan kerancangannya yang semula, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Inilah standar menjadi orang Kristen yang sejati. Tapi banyak orang gak mau, Bapak Ibu.
Sebab itu tidak bisa diubahkan cara berpikir. Di 2 Korintus pasal yang ketiga ayat ke-14 mengatakan seperti ini. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Saya agak terfukau membaca ayat yang tulisan yang terakhir ini. Hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, Bapak Ibu. Saya merenungkan benar, Bapak Ibu. Hanya Kristus yang mengerti maksud Bapa. Adam dan Hawa gagal melakukannya. Hanya Yesus yang mengerti maksud Bapa ini. Itu mengembalikan kerancangannya yang semula. Harus seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Harus seperti Bapa. Sebab itu Tuhan Yesus melakukannya bagi kita. Dia rela menderita bagi saya dan saudara untuk mengembalikan kerancangannya yang semula ini. Sebab itu kita harus meneladani Yesus dalam hidup kita, Bapak Ibu. Apa yang dia sudah teladani, apa yang dia sudah jalani dalam kehidupan ini, kita harus lakukan. Jangan melenceng. Yang diikuti adalah bagaimana pelayanan Kristus waktu itu melihat sesuatu yang spektakuler saja. Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Ya. Sebenarnya bukan mujizatnya yang kita contohi. Kita melihat karakter Yesus itu, hatinya, kasihnya. Dia memberi makan 2 ekor ikan, 5 roti, 2 ikan. Dia mengadakan mujizat. Bukan melihat mujizatnya Bapak Ibu yang kita harus lakukan sebenarnya. Kita melihat bagaimana kasih Tuhan itu yang kita harus miliki dalam kehidupan kita. Tapi kebanyakan seperti saya dulu mengikuti Yesus itu melihat mujizat, melihat berkat-berkatnya Bapak Ibu. Bukan melihat karakter Yesus yang dia miliki, yang dia perlihatkan, yang dia teladani dalam hidup ini. Nah, inilah kebanyakan kita salah kaprah. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan setelah melewati yang namanya pemuritan. Sebab itu ada firman Tuhan mengatakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Amin. Nah, Tuhan sudah memerintahkan, jadikanlah segala bangsa muridku. Supaya maksud Tuhan itu supaya kita ngerti. Memuridkan itu melewati yang namanya kehidupan. Melewati penderitaan. Supaya kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Supaya rancangan Allah semula itu bisa dikembalikan. Ini tujuan Tuhan, Bapak Ibu. Tujuan Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu. Untuk rela menderita di kayu salib ini. Mari kita rendah hati hari ini Bapak Ibu. Ya. Mari kita duduk diam, merenungkan. Sebab itu ada firman Tuhan, renungkanlah firman-Mu siang dan malam. Ya. Rasanya kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, masa iya sih kita merenungkan firman terus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Setelah saya mengerti semua itu, setelah saya mau dimuridkan, artinya mau dimuridkan itu mau melepaskan segala sesuatu. Mau menanggalkan segala keinginan-keinginan yang ada di dunia ini.
Sebenarnya keinginan yang sudah bertahun-tahun yang kita miliki itu sebenarnya sulit untuk kita lepaskan, Bapak Ibu. Yang saya katakan itu adalah anugerah. Kalau hari ini kita bisa menerima kebenaran ini. Kita baca di 2 Korintus pasal yang keempat. Ya Bapak Ibu, 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang pertama, kita bacakan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Apa maksudnya? Saya merenungkan apa sih maksudnya oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Saya merenungkan, Bapak Ibu, yang Rasul Paulus maksudkan ini adalah pelayanan seperti Kristus. Amin. Pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yang dia sudah teladani dalam kehidupan ini. Rasul Paulus tahu tidak mudah dilakukan. Karena manusia itu habitnya senang. Tapi setelah menerima kebenaran yang benar-benar benar, kita harus melepaskan segala sesuatu. Tidak mudah. Tapi di sini karena kita diubahkan pemahaman kita seperti Rasul Paulus, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Harusnya kita bersyukur Bapak Ibu menerima kebenaran ini. Sebab itu Rasul Paulus bilang, karena itu kami tidak tawar hati. Dia mengerti, karena inilah kebenaran. Ayat yang kedua mengatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi pelayanan ini Bapak Ibu, pelayanan yang Yesus teladani ini, ya kita harus rela. Benar-benar pelayanan ini kita menolak segala perbuatan yang tersembunyi, harus real. Tidak ada kemunafikan, harus benar-benar murni. Apa adanya. Berat memang untuk melakukan ini. Seperti Rasul Paulus ini, saya rasanya belum 100% seperti apa yang Rasul Paulus lakukan ini Bapak Ibu. Tapi saya berjuang seperti pujian tadi. Ingin selalu menyenangkan hati Tuhan, hanya Dialah segala-galanya. Saya merenungkan firman-Nya siang dan malam. Apa yang belum menyenangkan Engkau Tuhan? Apa yang belum memuaskan Engkau? Apa yang belum hidupku berkenan di hadapan-Mu? Ini yang saya renungkan setiap hari Bapak Ibu, tidak ada lain. Supaya seperti apa yang Rasul Paulus katakan ini, itu tidak mudah. Dia jalani tidak mudah. Dia mencontohi Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dia menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Sebab itu kalau ada hamba-hamba Tuhan, ya, tidak usah orang lain deh, saya sendiri Bapak Ibu. Ya, saya sering mengkhotbahkan atau menyaksikan di tempat ini. Pelayanan saya dulu, pelayanan yang memalukan, ada yang tersembunyi. Saya sembunyikan di depan jemaat, saya kelihatan benar. Padahal di dalamnya masih banyak hal yang ditutup-tutupi. Tapi karena pengertian, karena Tuhan sudah mengubahkan pikiran saya, dan saya menerima kebenaran itu Bapak Ibu. Seperti Rasul Paulus ini mengatakan, karena dia ingin melakukan pelayanan yang Tuhan inginkan, yaitu pelayanan yang benar-benar murni,
Tidak ada kemunafikan, tidak ada kepalsuan Bapak Ibu. Kita transparan di hadapan Tuhan. Saya bersyukur sekali sebab itu Rasul Paulus bilang, oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Bersyukur walaupun berat dilakukan, tapi kita bersyukur karena kebenaran ini. Kita percaya kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki ini Bapak Ibu. Walaupun sulit, walaupun berat kita lakukan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita memang mau benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Daripada nanti Bapak Ibu kita ditolak. Buat apa kita bertahun-tahun melayani pekerjaan Tuhan? Kelihatan manusia kita seolah-olah benar. Padahal di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kita melayani kebohongan. Kita melayani di dalam kejahatan. Ngapain Bapak Ibu lebih baik daripada nanti Bapak Ibu selagi ada kesempatan hari-hari ini kita melakukan hal-hal kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus melepaskan segala sesuatu supaya kita layak menjadi anak-anak Allah. Supaya kita layak menjadi murid-muridnya. Buat apa bertahun-tahun kita ada di dunia ini? Paling lama 70 tahun. Habis itu kemana Bapak Ibu? Ingat ini. Kita pulang. Dan kita pulang pasti menghadap tahta pengadilan Tuhan. Untuk diadili apa yang kita perbuat di dunia ini. Kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Coba Bapak Ibu sadar. Sadar. Sebab itu di 2 Korintus 3 tadi ayat yang ke-14 mengatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ya. Sebab itu Bapak Ibu hanya Kristus. Sebab itu kita melihat teladan Yesus. Sebab itu Tuhan aku mau ikut Engkau. Sebab itu orang kaya bilang kalau kita mau ikut Tuhan kita harus melepaskan segala sesuatu. Amin. Baru Tuhan Yesus bisa menyingkapkannya kepada kita. Kita bisa digarap oleh Tuhan Yesus. Kita bisa dibentuk oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah kalau kita tetap di dalam pemahaman kita yang lama. Kita tidak mau diubahkan, kita tidak mau dimuridkan, kita tidak mau mengalami kehidupan seperti Yesus. Kita tidak mungkin bisa diubahkan. Kita tidak mengerti Bapak Ibu. Sangat sedikit sekali orang yang mengerti hal ini. Sebab itu hari-hari belakangan ini Bapak Ibu Saudari, bukan berarti saya sok atau lebih dari saudara. Saya dulu sama. Saya dulu tidak mengerti Bapak Ibu. Sebab itu oleh karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini saya dibukakan kebenaran ini. Yang benar-benar benar. Bukan karena saya hebat. Bukan saya orang yang sudah benar Bapak Ibu. Tidak, oleh karena anugerah Tuhan. Sebab itu kita harus memiliki hati yang rendah hati Bapak Ibu. Memiliki hati yang benar-benar mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Saya percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Saya percaya segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita dibuat Tuhan mengerti. Karena apa? Di saat kita menderita, itu saat Tuhan menggarap kita Bapak Ibu. Kita sedang dimuridkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu kita mengasihi Tuhan. Sebab itu Tuhan muridkan kita melewati yang namanya proses hidup. Sekolah kehidupan. Nah, kalau kita benar-benar yang mengasihi Tuhan, ya, kita ikutin saja. Kita mengucap syukur saja.
Kita rendah hati di hadapan Tuhan. Sebab ada firman Tuhan mengatakan, ya, di Roma 8 ayat 28-29. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Supaya kita mau dibentuk serupa dengan gambarannya. Itu rancangan Tuhan. Amin. Sadar. Kalau hari ini Bapak Ibu, aku mau ikut Tuhan. Tapi gak mau melepaskan segala sesuatu. Saat dibentuk, saat digarap oleh Tuhan, marah, protes. Tak bisa Bapak Ibu, saudara tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Saudara tidak akan pernah melihat kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Cuman fantasi. Tapi kalau kita benar-benar mau Bapak Ibu, pujian tadi mengatakan, Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Amin. Hanya itu, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, kita merasakan tidak ada di dunia ini yang dapat membahagiakan. Sudah tidak ada mengingini Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar mengerti, mengalami Yesus dalam kehidupan ini, kita memuji ini tidak bohong-bohongan lagi. Pujian ini betul-betul kita alami. Kita alami walaupun belum 100%. Amin. Sebab itu kita terus kejar sampai benar-benar kebahagiaan itu memang kita rasakan betul-betul sehingga terpancar Yesus itu dalam kehidupan kita. Amin. Supaya orang melihat dalam keadaan situasi kondisi dunia yang semakin tidak menentu ini, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memancarkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan ini. Kita menjadi berkat buat bangsa kita, buat daerah kita Kalimantan Tengah Palangkaraya ini. Kalau kita mengikuti Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus itu hidup dalam kehidupan kita. Hari Selasa kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mari Bapak Ibu, kita melakukan kebenaran yang Tuhan Yesus lakukan supaya kita benar-benar hidup merdeka. Ya, walaupun dalam situasi kondisi hari ini sulit dan berat, tapi kalau kita mengikuti Yesus itu benar-benar, Yesuslah gairah hidup kita. Dialah satu-satunya kebahagiaan kita, Bapak Ibu. Kita memancarkan kehidupan Kristus itu dalam kehidupan ini. Saya percaya setiap lutut akan bertelut menyembah Tuhan. Setiap lidah akan mengaku bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu saya dan saudara, kita bangkit hari ini. Jangan lemah. Jangan tawar hati hari ini melihat keadaan hari ini. Mari ikutlah Dia. Ikut apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Dia tidak pernah berdusta Bapak Ibu. Tuhan, firman Tuhan iya dan amin. Percayalah Bapak Ibu. Percayalah saya katakan. Saya tidak berdusta. Saya benar-benar mengalami ini Bapak Ibu. Walaupun saya belum melakukannya 100%. Tapi saya merasakan Yesus itu hidup dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu, membutuhkan Bapak Ibu hari ini yang mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku menghormati Engkau. Buktikan kalau Engkau mengasihi Tuhan, buktikan kalau Engkau menghormati Tuhan. Jangan cuma di mulut, tapi dengan perbuatanmu, dengan sikapmu. Lakukan seperti apa yang Tuhan Yesus teladani dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Jangan mengatakan aku mengasihi bangsa ini, aku mengasihi daerahku, tapi kita tidak melakukan, tidak mau melepaskan segala sesuatu miliknya. Engkau tidak layak bagiku kata Tuhan. Engkau tidak layak menjadi muridku.
Maksudnya engkau tidak bisa diubahkan. Bapak Ibu, sederhana tapi sulit dilakukan. Artinya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau. Bentuklah aku sesuai dengan kehendak. Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawa, dia akan mendapatkannya. Benar Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah kalau dia tidak berfirman itu tidak terjadi. Terjadi. Amin. Firman Tuhan kita hidup, firman kita ya dan amin. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, kita adalah orang yang bersyukur kalau hari ini kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita tidak mau Bapak Ibu apa yang dia perintahkan, apa yang dia kehendaki. Makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu yang harus kita lakukan. Melakukan kehendaknya, apa yang dia sudah teladani, apa yang dia sudah contohkan dalam hidup kita. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari ini Bapak Ibu. Supaya kita tidak sia-sia. Supaya kita tidak ditolak oleh Tuhan. Sadar hari ini. Kembali merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Jangan mengeraskan hati. Jangan memakai apa yang kau sudah dapat, kepintaranmu. Jangan puas dengan apa yang kau sudah miliki. Mari setiap hari berkata kepada Tuhan, Tuhan, sudahkah aku berkenan? Tuhan, apa yang sudah kulakukan ini sudah benarkah Tuhan? Jangan mempertahankan apa yang kita sudah dapatkan. Belum tentu itu benar Bapak Ibu. Sebab itulah firman Tuhan katakan, renungkanlah firman-Nya siang dan malam. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Apakah aku sungguh-sungguh sudah melakukannya, apa yang kau kehendaki dalam kehidupan ini. Saya percaya Bapak Ibu kalau kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan untuk dikoreksi oleh Tuhan, untuk diselidiki oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak menggarap kita. Tidak mungkin Tuhan tidak memberitahukan kepada kita apa yang kita harus perbuat, apa yang harus kita lakukan, yang belum kita lakukan, yang belum memuaskan hati Tuhan, saudaraku yang kekasih. Sungguh saya mengatakan ini dengan tulus, dengan benar. Karena saya menjalaninya. Saya orang bodoh, saya bukan orang sekolah teologi ya Bapak Ibu. Tapi saya merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dan saya mulai mempraktekannya dalam kehidupan ini. Dan saya membuktikan firman itu ya dan amin. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu, kalau bukan orang yang sekolah teologi ya, bukan salah Bapak Ibu. Sangat harus saya juga belajar hari-hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Walaupun saya tidak lulusan teologi ya Bapak Ibu. Tapi hari-hari ini kalau orang yang tidak lulusan teologi tidak mendapatkan gelar STH, MTH, doktor, kita tidak dipandang. Kita tidak dianggap. Belum tentu Bapak Ibu orang yang sudah lulusan STH, MTH, doktor itu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun kita hari ini tidak sekolah teologi, tapi kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kita benar-benar menghormati Tuhan, melakukan apa yang Dia kehendaki. Sebab itu Rasul Paulus bilang anugerah. Sungguh anugerah hari ini, Bapak Ibu saya berani katakan anugerah kalau hari ini saya diberitahu oleh Tuhan. Disingkapkan kebenaran firman Tuhan ini. Sebab tidak semua orang yang mendapatkan ini Bapak Ibu. Bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya orang yang benar-benar rendah hati di hadapan Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Yang mau dibentuk,
yang mau melepaskan segala sesuatu miliknya, baru dia layak menjadi murid, baru dapat diubahkan. Banyak orang yang sekolah teologi, banyak orang yang sudah merasa dia pendeta terkenal, mungkin banyak pengikutnya, dia sudah merasa benar. Belum tentu Bapak Ibu. Hati-hati. Hati-hati. Kuasa-kuasa kegelapan bisa menipu. Kuasa-kuasa kegelapan bisa menghalang-halangi kita untuk kita melihat kebenaran firman Tuhan. Dia tidak suka kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dia tidak suka kita mengikuti Tuhan di langit baru, bumi baru. Dia ingin kita disesatkan. Dia ingin kita binasa, Bapak Ibu. Sebab itu Tuhan selalu mengingatkan kita. Tuhan selalu mengajarkan kita selagi kita ada. Karena dia tidak ingin satu pun kita yang binasa. Sebab itu tidak bosan-bosannya saya menyampaikan kepada Bapak Ibu di tempat ini. Selagi saya ada di tempat ini. Bagi mereka yang tidak mau mendengarkannya, tertutup bagi dia. Itu bagi orang yang mau binasa. Bagi orang yang tidak mau binasa, dia mau mendengarkan ini. Bagi mereka yang tidak mau firman Tuhan yang disampaikan ini, firman Tuhan yang benar-benar ini, tertutup bagi mereka karena mereka memilih mau binasa. Tapi hari ini Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, mau memilih hidup binasa atau mau mengikuti Tuhan Yesus yang dia sudah menyediakan kita tempat di langit baru, bumi baru. Hari ini Bapak Ibu minta dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kuperbuat? Apa yang belum menyenangkan Engkau? Apa yang belum Tuhan Kau dapati aku berkenan? Sebab aku tidak mau nanti aku ditolak oleh Tuhan. Aku tidak mau ditolak oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan, selagi ada kesempatan ini, Tuhan, ingatkan aku. Berikan aku Tuhan kekuatan untuk aku dapat melakukannya dalam kehidupan ini. Anugerahkan ini bagiku Tuhan, seperti Rasul Paulus katakan. Anugerah. Kalau kita mendapatkan kebenaran ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari, jangan lupa orang Kristen harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Amin. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari kita angkat pujian. Bapakku mau indah di matamu. Haleluya. Dan mulia
sebagai doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Setelah kebenaran firman Tuhan disampaikan bagi kita pada saat hari ini, jika saudara dengan segala kerendahan hati saudara menerima kebenaran ini, mari angkat pujian ini sebagai kerinduanmu yang dalam kepada Tuhan. Seperti Hanya ini kerinduan kita. seperti Inilah keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. seperti Yesus. Kita harus seperti Dia, Keselamatan karena Dia adalah keselamatan kita. seperti Yesus. Haleluya. Seperti Yesus yang selalu menyurahkan hati. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, keselamatan. Seperti Yesus, seperti Yesus yang selalu menyurahkan hati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman yang Kau singkapkan bagi kami pada pagi hari ini. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu bagi setiap umat-umat-Mu, Bapa, bagi setiap kami, Bapa, yang hari ini mengatakan bahwa kami adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada-Mu. Bapa, biarlah kebenaran yang murni ini Kau anugerahkan bagi kami, supaya kami kelak menutup mata selama kami ada di dunia ini. Kami tidak sia-sia, Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Engkau. Tetapi kami benar-benar orang-orang yang percaya, yang melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu. Dan kami mau melepaskan segala sesuatu milik, supaya kami dapat diubahkan oleh Tuhan, diperbaharui hari lepas hari, untuk kami serupa seperti Engkau, sempurna seperti Bapa. Sehingga kami pulang, Engkau dapati kami, dan Engkau berkata, inilah anak yang Kukasihi, kepadanya lah Aku berkenan. Tuhan, sadarkan kami, sadarkan kami umat-umat-Mu, Tuhan, supaya hari ini kami berperkara kepada Engkau. Sudahkah hidup kami berkenan di hadapan-Mu? Sudahkah hidup kami ini layak di hadapan-Mu, Tuhan? Beri kami kesempatan untuk memperbaiki hidup kami, supaya kami kelak jika Engkau jemput, Engkau temui kami sudah melakukan semuanya itu, dan Engkau berkata, inilah anak yang Kukasihi, kepadanya lah Aku berkenan. Tuhan, tolong Bapa, tolong kami. Kami rindu menjadi berkat buat bangsa kami Indonesia ini. Kami rindu menjadi berkat buat Kalimantan Tengah, Palangkaraya yang kami kasih dan kami cintai ini. Kami tahu Bapa berat yang harus kami bayar. Jika Engkau berkata, jika kami takut kehilangan nyawa, kami akan kehilangan nyawa.
Jika kami tidak takut kehilangan nyawa, kami akan mendapatkannya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami, Bapa. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Siapakah kami ini, Bapa? Tapi jika Engkau mau memakai kami dan mengutus kami, Bapa, kami mau. Kami mau, Bapa, karena kami mengasihi umat-Mu. Karena masih banyak orang-orang yang terhilang, orang yang belum melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tangan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari sekalian, dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati